Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Gale Pangesti. Saya dari kelas 10 IPA 2. Jadi di sini saya akan menampilkan presentasi saya tentang Kerajaan Demak. Pertama, saya akan membahas pembahasan materi yang akan saya presentasikan. Pertama yaitu sejarah, pendiri, silsilah, masa pemerintahan, letak kerajaan, kehidupan politik, ekonomi, sosbud, masa kejayaan, runtuhnya kerajaan, perang saudara, dan peninggalan. Jadi yang pertama akan saya bahas ialah sejarah. Berdirinya kerajaan Demak ini dimulai pada saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun abad ke-15. Jadi waktu Majapahit itu runtuh, kerajaan-kerajaan yang berada di bawah Majapahit ini kebanyakan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit untuk bisa berkembang dan hidup sebagai kerajaan mandiri, termasuk Demak ini yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Jadi pendiri kerajaan Demak ini ialah Raden Patah yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Lalu Raden Patah ini wafat pada tahun 1518 dan pemerintahannya dipimpin oleh Pati Unus yang mana merupakan putra pertama dari Raden Patah. Lalu Pati Unus ini menginginkan kerajaan Demak ini menjadi kerajaan yang kekuatan maritimnya itu kuat. Jadi si Pati Unus ini membangun berbagai macam armada laut di kerajaan Demak. Lalu kerajaan Demak ini memiliki musuh bebuyutan yang selalu menjadi musuh kerajaan Demak ini, yaitu Portugis. Portugis ini selalu berusaha untuk memonopoli perdagangan dan lain-lain, sampai-sampai Pati Unus ini merasa terganggu. Lalu kerajaan Demak yang berada di bawah pimpinan Pati Unus ini pun melakukan pertempuran melawan Portugis beberapa kali. Tapi tetap saja ujung-ujungnya mereka kalah, walaupun mereka udah minta bantuan Aceh sama Palembang waktu itu. Lalu lama-kelamaan Pati Unus gugur di pertempuran melawan Portugis. Digantikanlah oleh Sultan Trenggono yang merupakan putra dari Raden Patah juga dan merupakan adik dari Pati Unus. Lalu di masa-masa Sultan Trenggono ini, kerajaan Demak ini mencapai masa-masa kejayaannya dikarenakan kerajaan Demak yang berada di bawah pimpinan Sultan Trenggono ini dapat mengambil alih beberapa wilayah untuk memperluas wilayah Demak seperti Surabaya, Tuban, Belambangan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya saya akan membahas pendirinya. Nah, jadi sebenarnya kerajaan Demak ini mula-mulanya ini merupakan misi para mubalik dalam mengislamkan Jawa yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya ini, para Wali Songo ini ngambil kota Demak untuk dijadikan kayak pusat sentral dari segala kegiatan mereka gitu. Terus jadi atas dukungan dari Wali Songo itu, terutama atas dasar perintah Sunan Ampel, Raden Patah ini ditugaskan untuk mengajarkan. Raden Patah ini merupakan bagian dari Wali Songo kan. Terus jadi Raden Patah ini ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk mengajar agama Islam dan membuka pesantren di desa Gelagahwangi. Nah, terus rupanya gak lama kemudian desa ini banyak dikunjungi orang, gak cuman untuk jadi pusat ilmu pengetahuan atau agama doang, tapi juga berkembang sebagai pusat kerajaan Islam, sebagai pusat perdagangan, dan terus ujung-ujungnya karena itulah Raden Patah ini mendirikan kerajaan Islam pertama di kota Demak yang dinamakan dengan kerajaan Demak itu. Jadi Raden Patah ini ngediriin kerajaan Demak ini atas dasar restu dan dukungan para Wali Songo. Lalu adapun asal nama kota Demak ini
Berikut ini pendapat dari orang-orang orang-orang profesional atau orang-orang pintar. Yang pertama itu menurut Profesor Purbo Jaroko. Katanya itu Demak berasal dari kata delema yang artinya tanah yang mengandung air atau rawa. Lalu ada menurut Profesor Dr. Hamka, kota Demak adalah berasal dari bahasa Arab Dima yang artinya air mata. Lalu yang terakhir itu ada menurut Profesor RN Sucipto Wiryo Suparto. Itu katanya Demak berasal dari bahasa Kawi yang artinya pegangan atau pemberian. Lanjut, berikut ini silsilah dari kerajaan Demak. Jadi ini diawali dengan Brawijaya dan putri dari Campa atau putri berkebangsaan Cina. Nah, jadi Brawijaya yang merupakan raja dari Majapahit itu menikah dengan putri Cina itu dan melahirkan Raden Patah. Lalu Raden Patah memiliki 5 anak, yaitu Pangeran Seberang Lor atau biasa juga disebut Pati Unus. Lalu yang kedua itu Pangeran Seberang Lepen atau biasa disebut dengan Pangeran Sekar. Terus yang ketiga itu ada Pangeran Trenggono atau biasa disebut Sultan Trenggono. Lalu ada Raden Kanduruan dan Raden Pamekas. Nah terus Pangeran Seberang Lepen ini punya anak 2, namanya Arya Penangsang cowok sama Arya Mataram cewek. Nah sampai situ aja silsilah kerajaan Demak. Kalau yang lain-lainnya ini kerajaan Pajang udah gak masuk Demak lagi. Nah kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Terus pembahasan selanjutnya masa pemerintahan. Nah yang pertama ini masa pemerintahan Raden Patah, yaitu dimulai pada tahun 1500 sampai 1518. Jadi Raden Patah ini sebelum mendirikan kerajaan Demak ini terkenal dengan nama Pangeran Jimbun. Dan setelah menjadi pendiri kerajaan Demak, Raja Raden Patah ini bergelar Sultan Alam Akbar. Masa-masa penyebaran agama Islam itu lagi meningkat-ningkatnya. Lalu bahkan Raden Patah ini sempat membangun Masjid Agung Demak yang letaknya di tengah kota alun-alun Demak. Sampai sekarang masih ada masjidnya. Lalu kedudukan Demak ini semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Tapi walaupun kayak gitu, Raden Patah ini tetap nyuruh ngutus siapa itu? Pati 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 Unus, maaf, Pati Unus untuk memimpin armada untuk menyerang Portugis agar mereka dapat mengambil alih kembali Malaka. Tapi tetap aja ujung-ujungnya mereka gagal, walaupun mereka udah bawa pasukan Aceh sama pasukan Palembang, dikarenakan kualitas senjata mereka saat itu kurang memadai dan beda jauh kualitasnya sama kualitas punya Portugis. Lalu yang kedua kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Pati Unus itu dimulai dari tahun 1518. Jadi Raden Patah ini wafat pada tahun 1518 di saat usianya masih 63 tahun. Di Patah udah wafat, terus otomatis kedudukannya itu dikasih ke anaknya yang paling tua, yaitu Pati Unus. Pati Unus ini punya kepribadian yang gagah, berani, dan segala-segalanya pokoknya. Terus dia juga pernah memimpin perlawanan ke Portugis yang waktu diutus sama Raden Patah waktu itu. Nah, Pati Unus ini sampai-sampai mendapat julukan Pangeran Seberang Lor. Lalu di Pati Unus ini juga udah berhasil ngebangun armada-armada laut untuk memperkuat maritim mereka. Nah, lalu yang ketiga, kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Sultan Trenggono itu dimulai pada tahun 1521. Jadi waktu itu Pati Unus
wafat di pertempuran melawan Portugis. Terus otomatis jabatannya turun ke adiknya Sultan Trenggono. Nah, di masa-masa inilah Kerajaan Demak ini mengalami masa-masa kejayaan karena Sultan Trenggono ini memiliki kepribadian yang bijaksana dan gagah berani. Dia ini berhasil memperlebar wilayah kekuasaannya yang meliputi Jawa Timur dan Jawa Barat. Lalu akan tetapi musuh utama mereka yaitu Portugis itu berhasil memperluas wilayah mereka ke Jawa Barat. Alhasil pihak Portugis ini jadi bisa mendirikan benteng Sunda Kelapa di Jawa Barat. Lalu pada tahun 1522 Sultan Trenggono ini mengutus tentara-tentaranya untuk menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah yang bertujuan untuk mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Lalu 5 tahun kemudian alias tahun 1527 Fathahillah dan para pengikutnya akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Digantilah namanya menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna. Dinamai saat ini dikenal dengan nama Jakarta. Jadi itu asal mula nama Jakarta. Lanjut, letak kerajaan. Jadi menurut penelitian beberapa organisasi, telah dilaporkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai letak kesultanan atau kerajaan Demak ini. Yaitu yang pertama bahwa bekas kesultanan Demak itu tidak ada. Itu dengan keterangan bahwa Raden Patah ini mulai menyebarkan agama Islam di Demak adalah semata-mata untuk kepentingan agama Islam doang. Baru pendirian Masjid Demak bersama Wali Songo ini merupakan lambang Kesultanan Demak. Adapun tempat kediaman Raden Patah itu menurut pendapat pertama ini bukanlah merupakan istana yang megah, melainkan cuma rumah biasa. Itu pendapat satu atau pendapat pertama. Lalu ada pendapat kedua bahwa pada umumnya letak masjid tidak terlalu jauh dari istana. Jadi untuk pendapat yang ini diperkirakan letak keraton Demak ini katanya berada di tempat yang sekarang didirikan lembaga permasyarakatan, yaitu sebelah timur alun-alun, dengan alasan bahwa pada zaman kolonial ada unsur kesengajaan menghilangkan bekas keraton ini. Lalu pendapat terakhir yaitu bahwa letak keraton berhadapan-hadapan dengan Masjid Agung Demak yang menyeberangi sungai dengan ditandai oleh adanya dua pohon pinang. Kedua pohon pinang itu masih ada sampai sekarang. Jadi di antara kedua pohon pinang itu ada makam Kiai Gundu yang merupakan kepercayaan masyarakat setempat ditanam itu sesungguhnya berupa tombak pusaka. Lanjut, kehidupan politik kerajaan Demak. Jadi sistem kerajaan yang dipakai oleh kerajaan Demak ini merupakan sistem kesultanan dan sistem menganut agama Islam. Lalu lanjut kehidupan ekonomi kerajaan Demak. Nah, kerajaan Demak ini telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Nusantara. Demak ini memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian antar pulau, dikarenakan letak dia yang sangat strategis. Jadi Demak ini selain memiliki peran yang sangat penting di bidang kemaritiman, dia ini juga mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Lalu dia ini juga berfungsi sebagai pengekspor madu, beras, lalu lilin, dan lain-lain. Barang-barang tersebut itu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Aktivitas perdagangan maritim ini sangat membantu pendapatan kerajaan. Lanjut kehidupan sosial budaya kerajaan Demak. Jadi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak itu lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam. Dikarenakan pada dasarnya Demak itu ya dari awal dia tuh memang pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa, sebagai tempat untuk berkumpulnya para wali kayak seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan kerajaan Demak, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus yang memberi nasihat pada Raden Patah untuk membuat siasat. Lalu selanjutnya masa kejayaan. Yang pertama itu masa kejayaan waktu di bawah pimpinan Pati Unus. Demak yang di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Jadi visi besarnya itu ialah menjadikan Demak
sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Jadi kejayaan dari Patih Unus ini bisa dibilang telah membangun armada-armada laut yang berhasil membantu untuk membantai Portugis. Lalu yang kedua itu saat di bawah pimpinan Sultan Trenggono. Jadi Sultan Trenggono ini yang paling berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Di bawahnya Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Terus Sultan Trenggono ini juga berhasil memperluas wilayahnya ke Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya runtuhnya kerajaan. Jadi penyebab runtuhnya kerajaan Demak itu ialah setelah adanya perang saudara. Selanjutnya runtuhnya kerajaan Demak. Jadi kerajaan Demak itu mengalami keruntuhan setelah adanya perang saudara merebutkan tahta antara Pangeran Sedolepen dengan Sunan Prawoto. Jadi Pangeran Sedolepen ini terbunuh, kemudian dilanjutkan anaknya yang bernama Arya Panangsang berhasil mengalahkan Sunan Prawoto. Lanjut, perang saudara kerajaan Demak. Jadi perang saudara ini berawal dari meninggalnya anak sulung Raden Patah, yaitu Adipati Unus, yang menjadi putra mahkota. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Patah. Lalu akhirnya kerajaan Demak ini mampu dipimpin oleh Trenggono dengan menyuruh anaknya yaitu Prawoto untuk membunuh Pangeran Sedolepen. Lalu ujung-ujungnya juga Prawoto ini dibunuh sama anaknya Sedolepen yaitu Arya apa itu lupa. Lalu terakhir yang akan kita bahas ialah peninggalan dari kerajaan Demak. Yang pertama ialah Masjid Agung Demak. Peninggalan ini merupakan peninggalan yang paling terkenal dari kerajaan Demak. Masjid Agung Demak ini dibangun pada tahun 1479 dan berdiri sampai sekarang, meskipun telah direnovasi berkali-kali. Bangunan ini juga salah satu bukti bahwa kerajaan Demak telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah Jawa di masa lalu. Lalu yang kedua itu ada pintu gledek. Dalam bahasa Indonesia, pintu gledek ini berarti kilat atau petir. Sehingga pintu gledek ini memiliki sebuah arti, yakni sebagai pintu kilat. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama Masjid Agung Demak. Lalu yang ketiga ada Soko Tatal dan Soko Guru. Itu merupakan tiang berdiameter 1 meter yang memiliki fungsi untuk penyangga tegak stabil sebagai bangunan Masjid Demak. Jadi pilar Soko Tatal sama Soko Gurunya ada 4 pilar ya. Lanjut. Yang keempat itu ada beduk dan kentongan. Jadi beduk dan kentongan ini salah satu benda yang paling bersejarah juga ya di kerajaan Demak. Lalu yang kelima ada situs kolam wudhu. Nah, ini merupakan cekungan wudhu yang dibangun bersamaan dengan pembangunan Masjid Demak. Jadi situs ini dulunya merupakan suatu tempat wudhu bagi para siswa atau peziarah yang mengunjungi masjid untuk berdoa. Namun sekarang tempat ini tidak lagi digunakan sebagai berwudhu dan hanya dapat dianggap sebagai aset budaya historis. Lalu yang keenam ada maksurah. Nah, maksurah ini adalah dinding yang memiliki bentuk yakni berukir kaligrafi Arab yang dapat menghiasi bangunan Masjid Demak. Terus yang ketujuh itu ada dampar kencana. Dampar kencana ini adalah tahta sultan yang kemudian akan berfungsi sebagai mimbar Masjid Agung Demak. Lalu yang terakhir itu ada piring campah. Di piring campah ini adalah sebuah piring yang telah disumbangkan dengan seorang putri dari Campah, yang tidak lain ialah ibu dari Raden Patah. Jadi Putri Campah ini telah menyumbangkan 65 piring dan beberapa ditempatkan di dinding masjid sebagai dekorasi, sementara yang lain ditempatkan di tempat imam. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih juga kepada Bu
Ibu Aulia karena telah mendengarkan presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi